Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini gue bakal bikin video monolog tentang ada beberapa pertanyaan, banyak banget pertanyaan yang mungkin kalau kalian punya nomor gue, udah gue save kontaknya atau segala macam dan bisa ngeliat WA story gue bakal eh ngeliat gue sering banget namanya nge-share lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan ini suka gue share di story apapun itu, dari pekerjaan yang ada di daerah Jabodetabek, ada di luar Pulau Jawa pun juga gue suka share. Dan lucunya, menurut gue sih lucu sih sebenarnya, ini kayak yang ya ngapa ada pertanyaan seperti ini gitu kan. Ada beberapa yang bertanya kalau ngapain sih nge-share lowongan pekerjaan, lo tuh kayak peduli banget sama orang kayak gitu misalnya gitu kan. Tapi kan ada hal mendasar yang menurut gua nge-share itu bukan karena pengen dicap sebagai wah ini orang eh, peduli banget, sok baik. Enggak, gua nggak ada kepikiran seperti itu. Tapi gua cuman ada satu niat, adalah gua cuman pengen apa yang gue punya nih, apa yang bisa gue perbuat untuk teman-teman semua gitu, mau itu teman gue maupun saudara gue ataupun orang yang sama sekali nggak pernah ketemu tapi punya nomor gue nge-save nomor dia. Ya itu aja sih, gue cuma niatnya gitu aja, pengen ngasih info lah, gue hobi ngasih info-info apalagi soal pekerjaan, karena gue tahu eh, penja nyari kerja itu sebenarnya gampang, banyak kok lowongan kerja gitu kan, tapi untuk mendapatkannya, untuk ngedeal untuk sampai orang itu kerja di tempat itu pun nggak mudah gitu kan, susah. Nah dari itu gue berusaha untuk mungkin beberapa teman-teman juga yang eh, di luar sana nggak ngerti nih, nyari lowongan tuh di mana gitu, nyari lowongan yang valid di mana, terus nyari pekerjaan yang sesuai itu yang di mana gitu. Ya udah, ya gue nge-share aja gitu kan, gue nge-share nggak ada niat apapun gitu. Kalau ada niat gue pengen jadi sok baik juga enggak. Nah lucu sih benar, ada pertanyaan gitu dari beberapa lowongan yang gue share. Ya ada 1 sampai 5 orang yang bertanya ngapain sih nge-share lowongan gitu kan. Dan emang iya sih, kalau gue lihat di story gitu kan, hampir nggak ada orang yang suka nge-share lowongan pekerjaan gitu, paling ada 1 2, dan itu juga emang teman gue yang juga awalnya nanya gitu kan, nanya ke gue kenapa akhirnya juga ikutan gitu kan. Mungkin kalau dalam segi agama, dalam segi pahala, ya insya Allah lah apa yang gue share nanti orang itu akhir dapat pekerjaan, membuahkan hasil, dan pekerjaan itu kan dapat gaji. Nah gaji itu bisa buat keluarga, dah itu insya Allah buat gue cuma butuh apa gue nggak butuh diakui, cuman kalau misalnya dia mendapatkan pekerjaan dari apa yang gue share, ya alhamdulillah. Itu kan gue sadar gue banyak dosa, dan gue selalu berpikir cara gue dapat pahala yang panjang tuh gimana. Ya udah, gue akhirnya nge-share lowongan pekerjaan. Kalau dia akhirnya dapat pekerjaan, ya alhamdulillah gitu kan, ya gue seneng gitu kan, ya mudah-mudahan jadi pahala gitu. Ada teman gue yang udah dapat pekerjaan dari apa yang gue share, sempat japri sampai nanya minta nomor rekening, katanya dia mau traktir gue, ngasih duit ke gue dari gaji pertama dia. Gue dari sini pun nggak minta apa-apa gitu. Gue nggak minta teman-teman yang udah dapat pekerjaan dari apa yang gue share itu duit atau ya uang tanda terima kasih. Gue nggak ada niat apapun, dan makanya gue nggak ngasih nomor rekening segala macam, walaupun dia ada niat mau ngasih gue kue atau apa. Nggak, gue nggak ada minta apapun. Kalau gue dapat kabar dia udah dapat pekerjaan, ya gue seneng, alhamdulillah banget gitu. Apa yang gue share akhirnya berguna juga gitu. Nah, mungkin ada bertanya, itu gue dapat lowongan pekerjaan itu dari mana gitu. Yang pertama, gue dari beberapa teman-teman yang memang ada di komunitas HR atau HRD. Jadi kan kalau di Cikarang, Cibitung ataupun daerah-daerah industrial itu kan dia punya komunitas atau WhatsApp grup lah. Dan perusahaan-perusahaan itu biasanya yang nyebar informasi lowongan pekerjaan dari grup itu. Nah, itu mereka, teman gue tuh ngasih ke gue. Tapi ada juga yang memang gue lagi hunting di sosial media, dan ada perusahaan ini yang lagi butuh, tapi gue nggak sembarangan nge-share, karena kan ada juga kan lowongan-lowongan yang menurut gue nggak pas lah kalau gue share. Gue selalu memeriksa adalah pertama perusahaan itu jelas, sampai gue cek kok ada perusahaan dari PT ini, gue cek di Google apakah PT ini valid atau enggak.
terus gue cek gue ulasannya bagaimana. Kalau dia ulasannya nggak bagus, ya otomatis gue nggak berani nge-share, karena ngapain gue nge-share ke teman-teman untuk ada lowongan pekerjaan yang busuk lah gitu. Terus yang kedua adalah gue ngelihat emailnya. Kalau perusahaan besar dia masih pakai email Gmail, itu udah otomatis gue nggak bakal gue share. Aneh kan, ada perusahaan besar tapi masih pakai Gmail gitu. Orang IT-nya kemana gitu kan? Apakah dia tidak mampu membayar beli domain email atau gimana? Nah itu menurut gue nggak valid. Bisa jadi itu ada orang yang tanda kutip nyari kesempatan buat apa ya namanya, malak ya. Bisa ada sih beberapa yang kayak gitu kan. Ntar dia dapat undangan lowongan pekerjaan, dapat email, dapat lowongan pekerjaan, nanti ada emailnya, email Gmail, nanti dia apply di situ, nanti ada yang menghubungi dia dan dia minta duit. Banyak kayak gitu kok, masih ada sampai sekarang. Makanya gue nggak berani kalau misalnya perusahaan besar emailnya masih pakai Gmail. Tapi kalau perusahaan kecil, perusahaan misal kayak toko atau kayak ya tempatnya di ruko-ruko atau industri-industri UMKM yang memang lagi nyari pekerja, otomatis kan dia belum bisa untuk membeli domain ataupun belum mengerti cara membeli domain karena memang gak ada tim IT-nya dan dia pasti pakai Gmail. Menurut gua oke lah, masih bisa gua share selama pas gua cek itu benar-benar memang perusahaan itu ada kayak gitu, ataupun tempat usaha itu ada gitu. Kalau misalnya CV-nya harus pakai ngirimnya via WhatsApp atau apapun, kalau memang perusahaan ini nggak gue kenal ataupun ini memang bukan dari vendor yang memang teman gue nggak bakal gue share. Tapi kalau misalnya yayasan atau vendor yang memang butuh orang untuk di bidang yang dia cari dan harus share CV-nya melalui WhatsApp, dan itu gue kenal vendornya, ya gue share gitu. Tapi gue selalu bilang ke dia, gue share ya di story ya. Nanti kalau misalnya ada yang bawa gue, berarti itu dari gue gitu. Apa yang gue share itu tidak menjamin kalian bisa dapat pekerjaan dari apa yang gue share gitu kan. Misalnya ada perusahaan PT A, gue nggak semua PT yang gue share itu gue kenal. Misalnya PT A gue nggak kenal, ya tetap gue share karena memang lowongannya bagus nih buat kalian yang lagi butuh pekerjaan gitu. Nggak usah lah kalian ngetik CV bilang tahu informasi lowongan pekerjaan dari bapak ini atau mas ini gitu, nggak usah, karena itu juga percuma. Mereka juga nggak kenal saya gitu kan, nggak kenal gua ya. Kalaupun kenal juga nggak ngejamin kalian 100% bakal terima gitu. Gua nggak suka dengan praktek yang namanya orang dalam ya. Walaupun gua kenal sama orang yang nge-share, atau bahkan orang yang nge-share ini adalah orang yang di bagian manajernya ataupun direkturnya, gua nggak bakal mau gitu. Misalnya ada pernah 2 kali kasus teman gua nih nge-share lowongan terus dibilang dapat lowongan dari gua katanya gitu kan. Dan teman gua nanya, ini temen lo? Iya. Saudara? Bukan. Kalau saudara mau nggak gua lolosin? Terus gua bilang gua nggak suka kayak gitu. Kalau misalnya memang dia bagus dalam segi tes, dalam segi CV-nya dulu deh, CV-nya bagus, lo interview oke, ya silakan. Tapi kalau misalnya lo dalam keadaan kondisi tidak enak sama gua karena gua udah masukin saudara gua ataupun masukin teman gua, sorry banget, gua nggak bisa terima itu, dan gua nggak ngejamin dia bakal kerja bagus kayak gitu. Makanya ya udah, sesuai dengan kondisi di lapangan aja bagaimana cara meng-hire karyawan gitu. Nggak perlu yang sampai harus bawa-bawa nama gua lah kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang ngelihat lowongan gua yang ngelihat lowongan pekerjaan dari status WA story gua, ya saran gua kalau misalnya lagi butuh banget, ya udah langsung aja apply gitu. Nggak usah nanya Mos bisa dibantu nggak gua, kata gitu. Mas bantuin dong bisa masuk sini. Gua akan bilang maaf tidak bisa, karena memang gua nggak 100% semuanya gua kenal perusahaan itu gitu. Ya udah, kalau misalnya kalian butuh pekerjaan dan memang pengen apply di situ, langsung aja apply. Karena yang namanya WA story itu cuma tuh berlakunya 24 jam, dan gua nggak bakal nge-share kedua kalinya. Buat apa? Karena ya udah gitu kan, ngapain juga gua nge-share mulu gitu kan dengan lowongan yang sama. Gua bakal nge-share lowongan yang berbeda-beda kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang ngerasa ketipu atau gimana, ngerasa nggak pernah dipanggil-panggil dari lowongan yang gue share,
ya gue mohon maaf gitu. Gue bukan jaminan apa yang gue share itu kalian bisa dapat pekerjaan. Mohon pengertiannya ya. Dan misalnya kalian dimintain duit, jangan mau. Dan kalau misalnya kalian udah ngasih duit, jangan nyalain gua. Ya kalian sendiri lah. Orang nyari duit, bukannya ngasih duit. Ya nggak, orang kan nyari kerja apa? Buat nyari duit kan, buat duit kan. Ya ngapain juga ngasih duit ke orang lain. Gitu aja logikanya. Perusahaan yang bener-bener nyari kerjaan nggak bakal malakin orang. Gitu aja sih menurut gua. Dan kalau misalnya ada yang pengen, eh Mas nanti japri aja ya kalau ada lowongan-lowongan gitu. Gua nggak bisa jamin bakal ngejapri kalian karena banyak, lebih dari 50 orang kali minta japri, nggak mau ngeliat story gua ya kan. Gua nggak selalu apal gitu kan. Gua akan ngirim lowongan yang misalnya baru seminggu lalu dia minta info via japri, ya gua japri orang itu. Kalau lama-lama ya pasti gue bakal lupa siapa aja orang itu. Jadi mohon gitu, kehidupan gue juga ada kehidupan gue pekerja seperti biasa, kehidupan gue dengan keluarga ataupun dengan yang lain. Jadi gue nggak 100% bisa bantu kalian, ngejapri-japriin lah ya. Oke, paham ya dari sini. Dan buat teman-teman yang masih nanya kenapa gue suka nge-share lowongan pekerjaan, ya itulah, gue punya platform media ya, jenisnya WhatsApp gitu. Ngapain sih gue nge-share tentang hal yang nggak bagus lah, misalnya kayak selfie-selfian atau hal-hal yang menurut gue ya nggak perlu lah sering-sering di-share gitu. Karena gue pikir dengan WA Story ini gue bisa nge-share segala macam kebaikan ya, yang utamanya adalah gue lowongan kerjaan gitu. Gue sadar orang-orang pada susah nyari lowongan kerjaan, di mana infonya. Nah itulah gue gunakan hal itu. Kalau kalian diterima pekerjaan dari apa yang gue share, ya alhamdulillah, doain aja gue banyak pahalanya ya, diampuni segala dosa-dosanya. Dan apa yang pernah gue perbuat itu buat kalian lah gitu, itu semoga jadi pahala lah buat gue ya. Itu aja. Gue sih gue nggak pengen duit atau apapun, dikirimin apapun. Kalian terima pekerjaan ya alhamdulillah.